Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, eh, pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng, ya, ngobrol-ngobrol terkait seputar benda pusaka. Malam hari ini kita akan membahas, ya, tentang benda-benda yang bertuah. Kebetulan apa yang kita sampaikan di waktu lalu, kita itu sebenarnya banyak koleksi-koleksi benda, ya, benda-benda bertuah. Nanti satu-satu akan kita review. Nanti akan kita ungkap nama-nama benda-benda itu satu-satu, ya, tentunya di video-video selanjutnya. Maka dari itu ikuti terus channel YouTube Ustadz Official, ya. Di situ nanti kita akan membahas tentang review-review azimat, atau mungkin kita akan mencari nama-nama benda yang mungkin kita belum tahu, sehingga menambah kasanah pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita. Jadi semata-mata kita belajar di sini tidak untuk menafikan Allah, ya, juga tidak untuk mempercayai benda itu. Sekali lagi saya sampaikan, benda ini hanya sekedar koleksi, ya, bahwa ini peninggalan leluhur, ya, dan kita juga tidak akan pernah bersandar dengan azimat itu. Kita tetap meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu, ya. Yang pertama, malam hari ini kita akan membahas ini, ya, benda tinggalan kerajaan Pajajaran, yaitu benda ciri khas atau benda yang memang asli dimiliki ikonnya Jawa Barat, yaitu kujang. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, ya, terkait kujang. Ini versi yang kecil, ya, sama kecil dengan besar itu sama. Kita akan membahas sedikit, ya, dengan pengetahuan yang kita miliki terkait tentang benda yang bernama kujang. Beruntung, ya, siapapun yang punya benda ini, ya, kujang, siapapun itu, nanti kita amati, kita cermati, ya, nanti kita akan kasih tahu apa manfaatnya, apa kegunaannya, terkhusus untuk diri kita sendiri dan keluarga. Nah, yang pertama terkait kujang. Kujang itu sendiri itu diambil dari bahasa Sunda kuno, ya. Kujang yaitu dari kata kudi, dan jang adalah yang, sang yang widi, ya. Jadi kudi itu yang artinya azimat, atau benda-benda yang bertuah, benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib, atau yang itu adalah Tuhan. Berarti benda yang memiliki kekuatan dari Tuhan. Jadi untuk saat ini benda ini disakralkan, terkhusus untuk masyarakat Jawa Barat Sunda, ya. Dulu benda ini tuh dipakai untuk kepentingan pertanian pada waktu itu, ya. Terus waktu terus berjalan, semakin ke depan semakin modern, maka benda ini disakralkan pada waktu itu, termasuk salah satu senjata utamanya Prabu Siliwangi, ya. Jadi lepas dari punya Hutam Macan Putih, ternyata Prabu Siliwangi juga punya senjata yang sangat disayangi, yaitu kujang, ya. Mungkin seperti ini bendanya, ya. Bendanya seperti ini. Nah, waktu terus berjalan, kujang ini kan bentuknya beda-beda, ya. Banyak
bendanya itu namanya pun berbeda sesuai dengan bentuknya. Seiring waktu berjalan, kujang ini pemegang kendali dari mungkin mbah-mbahnya, sehingga turunlah saat ini itu kepada Raden Kian Santang, sehingga bentuknya sedikit berubah dari yang dulu. Karena sekali lagi saya sampaikan, bentuknya itu kan berbeda-beda dan namanya pun juga berbeda sesuai dengan bentuknya. Nah, kenapa Raden Kian Santang itu merubah bentuknya yang mungkin saat ini seperti ini ya? Diperhatikan, ini hampir sama dengan huruf sin ya, atau mungkin bisa dilihat di balik ujang ini ya, ujang ini di balik ini ada rajah, atau sebenarnya bukan rajah tapi bisa dikatakan rajah karena tidak bisa dibaca ya, tapi ada lafal ya, lafal di sini ini yang berbunyi hampir seperti syahadat ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi sesuai dengan cita-cita yang diharapkan dengan Raden Kian Santang ya. Dulu sebenarnya ujang ini bentuknya seperti Pulau Jawa pada waktu Prabu Siliwangi. Kenapa seperti Pulau Jawa? Karena dulu Prabu Siliwangi punya harapan, punya impian ingin menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Kita perlu tahu ya bahwa dulu di Jawa juga banyak kerajaan-kerajaan besar ataupun kecil yang mungkin banyak yang kurang akur, yang bentrok ya, sehingga Prabu Siliwangi punya impian, punya harapan bagaimana satu kerajaan dengan kerajaan lainnya ini bersatu. Maka itu lewat mimpi, sehingga beliau membuat senjata baru yang terdapat dari filosofi mimpi tadi, bentuklah seperti ini ya, ujang atau senjata asli Jawa Barat. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, waktu berjalan berubah ya, diwariskan oleh Raden Kian Santang di kerajaan Pajajaran, maka berubah menjadi huruf sin. Nah ini kan ya, perlu dilihat ya, huruf sin kan huruf ya, terus ada melengkungnya seperti ini. Kenapa huruf sin? Bahwa sesuai dengan apa yang dilafat ini. Di sini kan ada lafat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Huruf pertama ya selepas huruf alif itu kan sin, asyhadu an la ilaha illallah, ada huruf sinnya. Pada waktu itu Raden Kian Santang ingin mengislamkan ya, ingin mengislamkan terutama yang berada di pulau Jawa, tapi terkhusus di Jawa Barat ya, ingin mengislamkan karena pada waktu itu Islam sudah datang. Nah, terjadilah menjadi senjata yang sangat sakral, senjata yang sangat ampuh pada waktu itu sampai saat ini, sehingga senjata ini sangat dijaga, sangat dipelihara kesakralannya. Nah, sehingga orang-orang Sunda atau orang-orang Jawa Barat sampai saat ini pun menghormati, menjaga senjata asli adat Jawa Barat. Nah, apa Pak manfaatnya? Salah satunya adalah siapapun yang punya kujang ya, baik kecil ataupun besar ya, saya sampaikan tadi sama siapa yang punya senjata kujang ini, salah satunya adalah untuk menjaga diri kita ya, untuk menjaga diri kita sendiri terkhusus ya. Siapapun yang punya kujang ini akan terjaga dirinya. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu juga bisa memberikan pagar rumah ya. Kita simpan, kita bungkus, atau pokok diberikan tempat yang mungkin ya baik ya, dirawat, maka dia akan menjaga pekarangan kita, akan menjaga rumah kita, sehingga memberikan pamor, memberikan power tersendiri bagi rumah kita, bagi diri kita.
Jadi dilepas untuk menjaga diri kita, ternyata bisa menjaga rumah dalam sudut pandang gaib ya, maksud saya dalam sudut pandang gaib, kujang ini bisa menjaga rumah kita dan isi yang ada di dalam pekarangan kita itu ya. Jadi sekali lagi, siapapun yang punya kujang atau yang punya senjata-senjata asli ya, yang masih sakral, pusaka-pusaka yang kental dengan gaibnya, nggak apa-apa selagi itu memberikan manfaat, dan kita tidak boleh ya artinya bersandar sepenuhnya atau meminta kepada azimat ini atau meminta kepada benda ini. Sekali lagi, benda ini adalah benda-benda asli buatan manusia pada waktu itu atau empu ya, sehingga karena waktu berjalan diisi oleh para leluhur, diisi oleh para sesepuh ya, atau mungkin bahasa sekarang di asma ya, itu hanya sekedar sarana, hanya sekedar media, hanya sekedar alat. Tapi meminta yang sepenuhnya, kekuatan yang paling hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ini hanya lantaran kita juga nggak meminta, kita juga tidak ada ikatan kontrak, tidak ada perjanjian, ya sekali lagi nggak apa-apa. Kita jaga peninggalan benda pusaka yang ada di adat budaya kita rawat. Sekali lagi, ini hanya untuk koleksi. Nanti kita akan review satu-satu ya, koleksi-koleksi yang kita punya, semata-mata bukan untuk pamer ya. Kita hanya memberikan wawasan, memberikan pengetahuan bahwa oh ini namanya kujang, oh ini nanti namanya merah delima, oh ini namanya cemeti, oh ini namanya wesi kuning. Nanti kita akan review satu-satu. Maka dari itu ikuti terus channelnya, mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk halayak umum ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang pas karena keterbatasan ilmu saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.